contoh vitamin yang larut air yaitu adalah vitamin B, B2 misalnya. Teman-teman dapat menemukannya pada rempelo atau hati, ginjal, jantung pada hewan, kemudian ada juga pada susu, ragi, sayur, buah, dan juga biji dan umbi-umbian seperti singkong, ubi jalar, dan juga ubi cilembu ya, atau ubi yang berwarna sangat oranye dan ungu. Wah, itu sangat banyak vitamin B-nya. Dan vitamin B itu sangat kita butuhkan untuk menyerap nutrisi lainnya di dalam tubuh kita yang diperoleh pada pangan yang kita konsumsi. Kalau kita kurang vitamin B, maka kita akan melihat bercak atau kulit kita itu seperti kering dan sudut bibir kita di kanan atau di kiri juga seperti mengelupas. Nah, itu tidak baik ya untuk estetika. Sehingga teman-teman coba untuk seimbangkan gizinya dengan memperoleh atau makan sumber gizi vitamin B dari hewan-hewanan ya. Kalau tidak suka makan hati atau ginjal dan rempelo, dapat kita konsumsi kacang tanah, digoreng atau mungkin dijadikan sambal pecel ya. Itu merupakan satu keuntungan yang dapat kita konsumsi sehari-hari ya pada makanan yang sangat sederhana. Lalu ada juga penyakit yang mana dihasilkan dari kekurangan vitamin B, yaitu adalah pellagra, sehingga teman-teman harus mengkonsumsi vitamin B6 yang terdapat pada susu, daging, atau sayur, biji-bijian, dan juga kuning telur. Kalau kurang vitamin B6, maka nanti teman-teman akan melihat kulit kita semakin rusak. Dan mungkin gerakan kita atau tangan dan jari sebagai macamnya itu tidak seperti yang seharusnya berfungsi. Syarafnya mungkin sedikit susah untuk bergerak. Dan mungkin lagi yang lebih fatal adalah darah kita akan mengalami kelainan. Ya, misalnya saja nanti sering terjadi mimisan atau mungkin penggumpalan darah ya kalau lebih fatalnya lagi. Sehingga nanti teman-teman harus mengkonsumsi vitamin B6. Vitamin B itu sangat penting. Dari bayi bahkan, bayi kalau sudah umur 6 bulan mereka dianjurkan untuk mengkonsumsi pangan yang mengandung vitamin B agar nanti dapat membantu penyerapan nutrisi lainnya. Sehingga kadang bubur mereka dicampur dengan hati ayam, sayur-sayuran, atau bahkan telur, keju, susu. Susu tuh tapi produk yang lebih turunannya lagi, contohnya keju. Kalau di Indonesia kita tidak perlu memakan keju atau susu seperti susu sapi, mungkin kalau alergi dan segala macamnya bisa diganti dengan sayur-sayuran ya atau kacang-kacangan. Seperti itu. Oke? Dan B12 ini kalau kita kekurangan vitamin tersebut maka bisa terjadi anemia yang lagi hamil misalnya. Maka harus diperhatikan asupan vitamin B-nya karena orang yang hamil itu membutuhkan darah yang lebih banyak untuk pembentukan sumsum bayi atau calon dari bayi tersebut, janin ya. Nah, gitu. Kita lihat yang lain ada yang dinamakan vitamin C yang teman-teman biasa dapat pada jeruk, tomat, bisa juga merica yang masih hijau. Dan di sini sifatnya atau fungsinya untuk membentuk kolagen, jaringan yang ada di kulit kita, sehingga nanti luka akan mudah pulih. Kalau kekurangan vitamin C, biasanya nanti bagian jaringan kulit atau gusi kita akan mudah berdarah. Contohnya ada skorbut ya. Nah, makanya teman-teman dianjurkan untuk mengkonsumsi cukup vitamin C. Kalau tidak ada jeruk, beli tomat, dibuat itu jus tomat. Tomat juga enak ya kan. Nah, ada vitamin yang larut lemak yaitu vitamin A, D, E, K. A kita bisa dapatkan dari wortel sudah pasti, susu, keju, kuning telur, hati ikan, dan ini dapat melihat atau menjaga penglihatan kita ya.
Karena di situ kornea mata itu memerlukan adanya vitamin A. Kalau kekurangan vitamin A, maka kita akan mengalami rabun senja. Hati-hati ini. Barang siapa yang mengendari motor, ternyata waktu senja datang tiba-tiba gelap, wah itu berarti rabun senja ya. Dan itu menandakan adanya penyakit genetik bisa jadi, atau bisa jadi juga kekurangan vitamin A. Apakah bisa diperbaiki? Ya kemungkinan besar bisa, jika bukan genetik. Kalau memang genetik berarti agak susah, perlu usaha lain ya. Kita lihat vitamin yang lain yaitu vitamin D. Vitamin D kalau kita mengkonsumsi minyak hati dibantu dengan paparan sinar matahari, maka nanti akan terbentuk vitamin D. Nah, di sini juga dapat pada ikan, lalu metabolisme dari CA dan P. Kalau kita tidak mengkonsumsi vitamin D yang cukup, maka akan mudah rusak tulangnya. Ya, ini sangat penting juga ya untuk pekerja bangunan ya. Atau mungkin kita nanti jadi mandornya. Berarti kita harus cukup mengkonsumsi vitamin-vitamin ini. Jika tidak, maka akan mengganggu keseharian pekerja tersebut atau kita sendiri ya. Lalu ada juga vitamin E. Vitamin E dapat ditemukan pada kacang, kedelai, dan juga telur. Kalau kurang itu maka nanti kita akan bersifat tidak produktif dalam hal untuk reproduksi bayi. Itu mungkin agak kurang. Lalu ada juga di sini vitamin K. Maka vitamin K itu diperoleh dari hati, sayur, biasanya untuk membentuk protrombin. Kalau misalnya kurang vitamin K, maka akan mudah terkena perdarahan atau darah itu selalu muncul terus. Ya, contohnya saja mimisan ya, contoh kecilnya. Atau mungkin bisa jadi kalau luka sedikit susah berhentinya lukanya. Selain diabetes, bisa juga diakibatkan vitamin K yang sangat minim di dalam tubuh kita. Serat kasar. Serat ini termasuk karbohidrat tidak, Bu? Serat itu adalah turunan dari karbohidrat, tapi dia tidak termasuk karbohidrat. Termasuknya dalam mikronutrien atau mikrogizi. Nah, di sini penggunaan serat itu adalah untuk tubuh kita mudah melakukan proses pencernaan ya, atau mengeluarkan apa yang telah kita konsumsi. Sehingga nanti lambung kita lebih ringan dan juga lebih cepat kosong. Tapi tidak terlalu cepat kosong ya sebetulnya. Di sini yang saya maksud cepat kosong adalah bakteri akan mudah mencerna makanan kita dalam waktu tertentu sehingga nanti bersih lambungnya. Makanya cepat kosong. Kadang kalau tidak ada serat, maka tumpukan makanan bisa saja berhari-hari di dalam lambung kita sehingga mungkin kita akan lebih lambat dalam melakukan buang air besar dan segala macamnya. Dan itu sangat mengganggu karena kalau terlalu lama nanti dapat menghasilkan atau menyebabkan adanya kanker usus. Ya, atau mungkin kanker lambung, saya tidak paham karena belum pernah dan jangan sampai mengalami hal tersebut. Contohnya nih, fast food, kenapa dikatakan fast food? Karena lebih cenderung tidak menyajikan pangan yang kaya akan serat atau sayur-sayuran. Sayurnya hanya lebih sedikit, tetapi lebih banyak makanan yang diproses dengan sangat cepat menggunakan suhu yang tinggi sehingga nanti nutrisinya banyak yang hilang. Dan tubuh kita hanya menyerap sampah saja ya, atau bukan sampah, hanya sedikit nutrisi. Sehingga nanti di sini usus kita tidak menyerap cukup nutrisi. Dan ujung-ujungnya metabolisme menjadi terhambat, metabolisme di dalam tubuh. Nah, ini nanti akan lebih mempercepat terjadinya kanker usus ya. Atau mungkin penyakit lainnya seperti kegemukan dan yang lain-lain ya. Ya mungkin teman-teman bisa paham ya, tapi hindari makan terlalu banyak untuk jenis fast food. Lebih baik kita memproses makanan dengan sangat sederhana ya. Oke. Di sini seratnya apa yang menjadikan dasar serat dipadukan dengan makanan lainnya, yaitu agar lebih kompleks atau lebih seimbang. Kalau kita memakan serat, maka serat akan membantu makanan lain tercerna dengan sangat baik di dalam usus maupun lambung kita. Sehingga nanti kita akan lebih cepat untuk
memprosesnya sebagai feses. Contohnya saja kalau makan sayur, ya sayur yang hijau direbus atau bahkan ditumis. Kita makan dengan nasi, tempe, lalu mungkin ada sedikit ayam. Mungkin besoknya teman-teman sudah bisa ke belakang atau buang air besar atau bahkan dengan sangat cepat karena serat itu. Dan serat juga dapat memperlama perasaan lapar kita karena serat itu seperti bulky menyerap air ya sehingga nanti penuh. Kenapa menyerap air? Agar nanti proses pengolahan atau proses pencernaan kita lebih mudah dan lebih ringan sehingga nanti akan cepat membawa kita pada pengeluaran feses. Jadi fesesnya lebih lunak nanti. Karena ada serat itu, teman-teman dapat memperolehnya pada kulit gandum atau bahkan sayur-sayuran ya. Kacang-kacangan, kulit gandum, ngapain berbicara kulit gandum ya, siapa tahu suka makan roti gandum yang kasar, ya masih kelihatan serat-serat warna coklat-coklatnya itu, nah itu sangat tinggi seratnya untuk program apa itu penurunan berat badan misalnya, itu cocok karena kita lebih sering nantinya untuk ke belakang atau mudah untuk mengeluarkan feses kita. Dan juga ada kulit apel, lalu ada biji buah nangka misalnya direbus. Itu merupakan hal yang banyak serat. Oke. Lalu ada juga makanan yang memiliki vitamin C dan vitamin B yang tinggi, biasanya kandungan seratnya juga tinggi. Contohnya ya sayur-sayuran, polong-polongan. Kita sekarang beralih ke bahan tambah pangan. Nah, kalau punya catering atau kalau teman-teman ingin menyediakan makanan yang cukup untuk pekerjanya nanti, berarti harus dikonsiderasikan atau dipikirkan penggunaan bahan tambah pangan. Apa itu? Nah, biasanya adalah bahan pangan sintesis ataupun alami yang mana kita tambahkan ke makanan kita atau ke bahan makanan itu dikarenakan tidak ada bahan tersebut di dalam sumber pangannya. Kenapa ditambahkan? Karena ada fungsi tertentu. Misalnya saja ingin menambah warna. Atau bisa saja ingin menambah intensitas vitamin A, B, C, dan segala macamnya. Atau mungkin rasa manis, ya, pemanis misalnya, tapi pemanis yang baik, jangan pemanis yang jahat. Pemanis yang jahat maka tidak dapat diproses dalam tubuh kita. Yang baik biasanya lebih cepat ya diproses. Biasanya stabilitasnya juga akan lebih seimbang. Contohnya saja, misal ingin membuat kue, kita sudah memiliki bahan tambah pangan telur ya, kuning telur yang terpisah, yang mana sudah dijadikan bubuk. Dan itu kita bisa tambahkan ke dalam bahan makanan yang ingin dicampur dan proses akhirnya nanti membentuk puding misalnya. Puding kan agak susah dibuat dengan tanpa bahan tambah pangan. Lalu bisa juga dijadikan sebagai pengental atau pengikat agar nanti tidak lengket. Ya. Apa saja misalnya contohnya? Pengental berarti ada emulsifier. Atau mungkin pengikat juga emulsifier. Kalau mau buat sosis itu pasti nanti sosis ayam, sosis sapi itu biasanya perlu bahan tambah pangan ya atau emulsifier agar nanti lemaknya dapat menyatu dengan protein lainnya. Itu. Lalu ada yang dinamakan zat pewarna. Dapat dari mana itu? Ya biasanya zat pewarna itu sangat membuat kita membuat kita tertarik terhadap makanan yang akan kita konsumsi. Sehingga nanti penambahan bahan ini akan sangat penting untuk produk pangan. Biasanya diperoleh secara alamiah melalui tanaman ya, dari pigmentasinya itu. Lalu bisa juga diperoleh dari hewan. Kalau tanaman biasanya ada antosianin. Kalau antosianin biasanya dia berwarna apa? Merah ya, atau mungkin abu-abu atau bukan abu-abu tapi coklat ya. Coklat kemerah-merahan itu antosianin. Dan itu bersifat larut dalam air. Lalu juga ada yang berwarna oranye. Ada juga yang berwarna biru dan biasanya stabil pada pH yang asam. Saya mau buat agar-agar.
Saya ingin agar-agar saya menarik, tidak warna putih saja tapi berwarna lain-lain, maka agar-agarnya perlu ditambahkan antosianin. Entah itu antosianin dalam bentuk bubuk yang diekstrak dari tanaman atau antosianin dalam bentuk sintetis. Ya. Lalu ada juga beta karoten yang dapat diperoleh dari apel. Kok apel? Dari wortel ya. Biasanya beta karoten itu warnanya lebih ke oranye atau ke kuning-kuningan. Kuningnya yang lebih menyala dan terang. Kunyit itu ada beta karoten ya. Kunyit kan kadang-kadang warnanya kuning. Ya. Lalu ada juga wortel yang mana oranye dan kemerah-merahan juga. Sebetulnya beta karoten ini sangat mudah teroksidasi. Nah, justru itu makanya baik untuk ditambahkan agar yang teroksidasi duluan itu adalah beta karotennya. Contoh kasus ini adalah minyak goreng. Minyak goreng kalau sudah terpapar dengan cahaya maupun oksigen maka akan teroksidasi. Dengan penambahan beta karoten dalam minyak goreng, maka nanti akan teroksidasi lebih dulu beta karotennya atau vitamin A-nya. Nah, di sini dia larut dalam lemak. Makanya ada beta karoten atau vitamin A di dalam minyak goreng. Karena ditambahkan ya. Itu. Lalu ada juga kurkumin yang berwarna kuning dari kunyit, bukan kinung ini. Wah, saya lupa cek, maaf. Terus di sini ada yang bersifat identik alamiah atau sintetik. Dia kemirip-miripan dengan yang bagian alamiahnya. Contohnya ada karotenoida murni ya. Itu saya juga belum tahu dapat dari mana ya. Yang jelas carotenoid itu bisa diciptakan di dalam skala lab. Bukan diciptakan tapi dibuat gitu. Dan di sini konsentrasinya biasanya tidak boleh lebih dari 600 ppm. Makanya di sini ada pewarna ya. Teman-teman bisa lihat di ujung sini ada pewarna. Dan biasanya konsentrasinya ditambahkan dalam 5 sampai 600 ppm untuk skalanya. Lalu ada penyedap rasa. Wah, penyedap rasa itu sangat penting. MSG kalau tidak ada MSG kita juga bisa membuat MSG dengan cara mencampur garam, gula, itu udah jadi MSG ya. MSG itu apa? Monosodium glutamat, ya kan? Karena di situ merupakan komponen utama dari asam glutamat dan hidrolisa asam juga yang dapat dari gandum, jagung, baru terfermentasi jadi DMSG. Makanya di situ gula itu kalau difermentasi lebih lanjut nanti jadi MSG. Makanya pabrik gula biasanya menghasilkan MSG juga. Di sini ada bersifat yang sintetik dan juga alamiah. Kalau alamiah teman-teman bisa dapat dari jahe, kayu manis atau daun-daunan ya. Merica juga bisa. Lalu ada bahan kimia juga yang lain. Ya, contohnya seperti penambahan vanilin. Itu merupakan penyedap yang sintetik. Garam juga termasuk penyedap rasa ya dan juga aroma. Oke, kemudian ada zat pengawet. Zat pengawet ya agar daya simpan dari pangan tersebut, produk pangannya menjadi lebih tahan lama. Kenapa? Karena di situ menghambat pertumbuhan bakteri dan juga jamur dan juga menghambat terjadinya proses pembusukan. Oke, di sini zat pengawet lebih disarankan untuk menurunkan pH atau bahkan dapat membuat zat pengawet tersebut seakan-akan kering ya di dalam pangan tersebut. Kalau sudah kering berarti dia tidak dapat diganggu oleh bakteri yang kebanyakan metabolismenya membutuhkan air. Nah, itu ya. Contohnya apa? Di zat pengawet yang bersifat kering ini ada pada sosis, ya, ada pada nitrat. Tapi kalau kebanyakan bisa mengakibatkan kanker. Nah, makanya hati-hati